Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tarikh tajri pada masa Muqallidun. Kata taklid berasal dari kata qallada yuqallidu yang artinya meniru, mencontoh, dan mengikuti. Sedangkan Muqallidun yaitu orang-orang yang berpegang kepada pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Jadi di sini seseorang itu mengikuti pendapat orang lain, tetapi mereka itu tidak mengetahui apa dalil dari pendapat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan faktor sosial yang melatar belakangi tarikh tajri pada masa Muqallidun. Nah, para ulama pada periode taklid ini telah terbiasa mengikuti hukum yang telah ditetapkan oleh para imam mujtahid terdahulu. Periode taklid ini dimulai pada pertengahan abad ke-4 Hijriah bersamaan dengan munculnya faktor sosial yang dialami oleh umat Islam, di mana para ulama tidak mau keluar dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh imam mujtahid terdahulu. Jadi mereka hanya sekadar memahami apa yang diucapkan dan dikatakan oleh para imam. Nah, untuk faktornya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal. Yang pertama, ulama tidak lagi mengambil hukum dari sumbernya yang utama. Sumber yang utama di sini yaitu Al-Quran dan Hadis. Mereka beralih kepada pendapat-pendapat imam mazhab yang sepadan dengan nas Al-Quran dan Sunnah yang tidak dapat diubah, digugat, atau diganti. Yang kedua yaitu berkembang serta meluasnya khurafat, takhayul, dan mistik di kalangan masyarakat Islam yang menjadi merusaknya kemurnian tauhid. Yang ketiga yaitu munculnya kejumudan berpikir karena hilangnya semangat untuk berijtihad. Di sini ulama mengalami dingin, tidak sensitif akibat kelesuan berpikir, sehingga tidak lagi mampu menghadapi perkembangan zaman dengan menggunakan akal pikirannya yang sehat dan merdeka, serta bertanggung jawab. Yang keempat yaitu ulama terlalu banyak mengkaji dan sikap kagum yang berlebihan terhadap pemikiran dan pendapat ulama mazhab terdahulu. Nah, yang menjadikan seolah-olah kemampuan mereka itu lebih rendah dari ulama-ulama sebelumnya. Nah, dari sikap seperti ini lahirlah anggapan bahwa yang pertama, setiap orang dewasa diwajibkan menganut salah satu mazhab fikih dan diharamkan untuk keluar dari mazhabnya. Yang kedua yaitu dilarang untuk mengambil pendapat selain pendapat imam mazhab yang mereka anut. Jadi mereka itu hanya boleh menggunakan pendapat mazhab yang dia pegang teguh. Yang ketiga, guru yang terdahulu pasti lebih mengetahui makna nas daripada kita. Yang keempat, pendapat ulama mujtahid pasti benar dan sejajar dengan syariat, sehingga pendapatnya sama dengan agama itu sendiri. Yang kelima yaitu para ulama terdahulu atau pendiri mazhab dan pengikutnya sangat produktif dan kreatif. Hampir seluruh lapangan ijtihad dijajaki sehingga seolah-olah tidak memberikan sisa untuk melakukan ijtihad untuk ulama yang lainnya, yaitu ulama sesudah mereka. Yang keenam yaitu munculnya ulama-ulama yang tidak mumpuni atau tidak ahli yaitu orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kelayakan untuk berijtihad, namun ia memaksakan diri untuk melakukan ijtihad dan mengeluarkan produk hukum yang berbentuk fatwa. Nah, fatwanya itu membingungkan masyarakat. Yang ketujuh yaitu adanya intervensi kekuasaan atau sultan khalifah yang menganjurkan agar mengikuti mazhab yang dianutnya. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap taklid. Di samping itu, sultan hanya akan mengangkat qadhi dan mufti yang mazhabnya sama dengan mereka. Yang kedelapan yaitu pemerintahan sudah tidak memperhatikan lagi perkembangan ilmu pengetahuan seperti perhatian yang pernah diberikan oleh pada masa Abbasiyah awal, yaitu kepada Harun al-Rasyid, al-Amin, dan yang lainnya. Nah, pada masa ini tuh khalifah itu lebih banyak menghambur-hamburkan hartanya untuk berpesta pora dan maksiat. Yang kesembilan yaitu kesatuan dan keutuhan pemerintahan Islam telah pecah. Hal ini menyebabkan menurunnya kewibawaan pengendalian perkembangan hukum. Bukan hanya di kalangan penguasa pemerintahan, ternyata antara ulama terjadi persaingan yang tidak sehat yang menyebabkan di antara mereka itu saling menghasut satu sama lain. Nah, yang ke-10 yaitu adanya fatwa yang menyatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup
dan cukuplah hanya berpegang teguh kepada ijtihad yang telah dilakukan oleh ulama terdahulu. Yang ke-11, munculnya kesenangan masyarakat kepada harta secara berlebihan. Yang ke-12, munculnya saling curiga antar pengikut mazhab, bukan saling menghina yang tujuannya untuk meninggikan mazhab yang dianutnya dan merendahkan mazhab yang lainnya. Contohnya itu seperti para pengikut Imam Hanifah menghina pengikut mazhab Syafi'i yang menyebutkan bahwa Imam Syafi'i bukan keturunan Quraisy, tetapi keturunan budak-budak dari Quraisy. Yang kedua, pengikut Imam Malik mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah pembantu dari mazhab Imam Malik. Yang ketiga yaitu pengikut Imam Syafi'i mengatakan bahwa Ahmad bin Hambal adalah pembantu dari mazhab Imam Syafi'i. Nah, bahkan yang paling ironisnya itu mereka itu tidak segan untuk memalsukan hadis maudhu. Contohnya itu seperti yang pertama, para pengikut Hanafi meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, suatu waktu akan ada di antara umatku yang bernama Nu'man, ia adalah pelita umatku, dan akan ada pula di antara umatku yang bernama Muhammad Idris, dia lebih menyulitkan umatku daripada iblis. Yang kedua, pengikut Ahmad bin Hambal meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, akan ada di antara umatku yang bernama Ahmad bin Hambal, ia akan menjalankan sunnahku seperti para nabi. Yang ketiga yaitu Imam Ghazali di sini terperangkap dalam kondisi yang sama yang dituliskan di dalam kitab Al-Manqul, yaitu Abu Hanifah tidak termasuk mujtahid karena ia tidak mengerti bahasa Arab dan tidak mengerti terhadap hadis. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternalnya. Yang pertama, bangkitnya kalangan Kristen Eropa atau Renaissance yang menyebabkan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan mereka. Yang kedua yaitu adanya serbuan bangsa Mongol yang melululantahkan peradaban Islam yang berabad-abad lamanya telah dibangun. Yang ketiga yaitu munculnya beberapa negara baru baik di Eropa maupun di belahan dunia lain seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Nah, keadaan ini membawa kepada ketidakstabilan politik yang berpengaruh kepada perkembangan pemikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Isnani Afifah, NIM 19210104. Melanjutkan penjelasan sebelumnya mengenai kondisi tasyrik pada masa Muqallidun. Keadaan tasyrik pada masa Muqallidun itu terbagi menjadi 4 periode. Periode pertama itu dimulai dari abad ke-4 Hijriah sampai jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Tartar pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Taklid mulai mempengaruhi ulama Islam. Masing-masing ulama mulai menegakkan fatwa imamnya, menyeru umat supaya bertaklid kepada mazhab yang dianutnya atau yang diikutinya. Kemudian periode yang kedua, yakni dimulai dari abad ke-4 Hijriah sampai abad ke-10 Hijriah. Dalam periode taklid yang pertama tadi belum merata betul. Banyak juga ulama-ulama yang berijtihad walaupun tidak sebagai ulama mujtahidin seperti pada masa Bani Umayyah dan permulaan pada Bani Abbas. Kemudian pada periode yang ketiga, yakni dari abad ke-10 Hijriah sampai pada zaman Muhammad Abduh. Pada periode ketiga ini ruh ijtihad itu menjadi padam. Bahkan taklid di masa itu tidak langsung kepada muqaddimin dan salafus saleh, hanya berhenti pada seorang alim yang telah terdahulu dari mereka saja. Mereka hanya menghentikan taklid di masa ini, misalnya hanya kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, Ahmad Ar-Romli, dan Zakaria Al-Ansori saja. Kemudian periode yang keempat yakni masa yang sedang kita tempuh saat ini. Kemudian yang selanjutnya yakni mengenai sumber hukum pada masa Muqallidun. Sumber hukum pada masa ini yakni berupa Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan pendapat imam mazhab. Yang selanjutnya yakni situasi karya ulama pada masa Muqallidun. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para ulama masa ini hanya memperluas pemahaman mazhab yang diikuti mereka. Hal ini membuat kajian fikih mazhab semakin dalam dan terperinci, luas, dan sistematik. Di antara beberapa upaya yang telah dilakukan oleh para ulama fikih dan atau fuqaha, diantaranya yakni yang pertama taklil atau rasionalisasi hukum-hukum fikih.
Pada masa ini para fuqaha mazhab mengkaji dan mengistinbat ilat hukum fikih yang diwariskan oleh imamnya. Dengan cara ini mereka dapat menentukan hukum bagi masalah baru yang tidak sempat dibahas oleh para imam mazhab sebelumnya. Setelah itu hasil dari kajian tersebut dinisbatkan kepada pendapat mazhab karena dasarnya diambil dari fikih mazhab. Kemudian yang kedua yakni tarjih atau penguatan. Tarjih terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama tarjih dari aspek riwayat dan yang kedua tarjih dengan diroyah. Tarjih dari aspek riwayat. Nukilan pendapat seorang imam mazhab dalam suatu masalah tertentu kadang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh yang pertama kesalahan dalam menukil, dan yang kedua terkadang seorang imam memberi fatwa terhadap suatu masalah dan kemudian menariknya kembali karena telah menemukan dalil yang mendasarinya. Kemudian tarjih dengan diroyah, yaitu dengan melakukan komparasi antara pendapat-pendapat mazhab dari sang imam atau dari muridnya dalam suatu masalah tertentu. Tarjih jenis ini itu sangat bergantung pada pemahaman dan kemampuan beristinbat serta pemahaman yang sempurna tentang kaidah dan penjabarannya. Kemudian yang terakhir yakni upaya pembelaan mazhab dan penulisan fikih perbandingan. Diskusi dan debat yang dilakukan oleh para fuqaha menghasilkan kemajuan ilmu pengetahuan secara umum dan fikih Islam secara khusus. Jika debat dan diskusi ini ditujukan untuk mencari kebenaran, akan tetapi fikih pada masa ini atau pada masa muqallidun ini telah berubah haluan, di mana masing-masing fuqaha madhab sibuk memperjuangkan madhabnya sendiri dengan menempuh beberapa cara. Di antaranya yang pertama yakni dengan menulis buku tentang keutamaan imam. Penulisan ini mencakup pada kelebihan yang dimiliki oleh sang imam, baik dalam bentuk syair ataupun prosa yang disebarkan kepada masyarakat, dengan harapan mereka atau masyarakat ini akan memberikan loyalitas kepada imamnya. Kemudian yang kedua yakni dengan penulisan kitab-kitab fikih perbandingan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.